Anda pernah mengalami pusing? Atau Anda mengalami sakit kepala? Jadi, yang Anda alami pusing atau sakit kepala? Tahukah teman Visio jika pusing dan sakit kepala ternyata berbeda? Cari tahu perbedaannya di sini, jangan kemana-mana, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Leli Hamida, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang gangguan kesehatan di daerah kepala, yaitu seputar pusing dan sakit kepala. Nah, supaya bisa lebih memahami perbedaan kedua jenis nyeri ini, langsung saja kita bahas ya. Pertama kita akan membahas tentang pusing ya. Pusing adalah sebuah kondisi yang menggambarkan hilangnya keseimbangan sehingga seseorang merasa berputar-putar atau sering juga disebut kelingan. Nah, secara umum pusing ini sebenarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu lightheadedness ya, berupa sensasi berkunang-kunang seperti ingin pingsan ya, pandangan mata menjadi gelap, kemudian lemah, biasanya disertai juga dengan perasaan mual, ingin muntah, hingga kepala berputar-putar. Nah, kondisi ini kebanyakan dialami oleh wanita, terutama bila pusing yang dirasakan disebabkan oleh masalah anemia. Nah, selain lightheadedness yang cenderung membuat penderitanya seperti ingin pingsan, ada juga vertigo. Vertigo ini lebih menyiksa ya, karena kepala berputar-putar rasanya. Bisa menyebabkan hilang keseimbangan, mual, dan muntah. Nah, itu tadi jenis pusing yang paling umum dialami. Tapi selain itu, pusing juga bisa disebabkan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya infeksi telinga dalam. Infeksi telinga atau dikenal juga dengan labirinitis. Penyebab umum dari gangguan ini adalah infeksi virus ya, nanti gejalanya seperti pilek atau flu. Selain sakit kepala dan pusing, labirinitis ini juga bisa menyebabkan sensasi berputar, gangguan pendengaran ringan ya, gejala flu, ada juga gejala flu, telinga berdenging, penglihatan kabur atau menjadi ganda. Nah, sakit telinga labirinitis biasanya hilang dengan sendirinya dalam 1 atau 2 minggu. Kemudian penyebab selanjutnya adalah level gula darah tidak stabil. Nah, gula darah rendah terjadi ketika kadar glukosa darah dalam tubuh Anda turun di bawah tingkat biasanya. Tanpa glukosa yang cukup, tubuh Anda tidak dapat berfungsi dengan baik. Sementara gula darah rendah biasanya dikaitkan dengan diabetes. Itu bisa mempengaruhi siapa saja yang belum makan dalam beberapa saat. Selain pusing, gula darah rendah dapat menyebabkan gejala lain ya, seperti berkeringat, gemetar, mual, kelaparan, sensasi kesemutan di sekitar mulut, kemudian ada sifat emosian, lekas marah, kelelahan, kulit terlihat pucat atau lembab ya. Jika kadar gula darah Anda rendah, cobalah makan kurma, minum sesuatu dengan sedikit gula, misalnya jus buah ya, buah. Misalnya kalau kita makan buah potongan aja, kita ganti dengan jus buah yang ada gulanya. Nah, penyebab selanjutnya adalah dehidrasi. Dehidrasi terjadi ketika Anda kehilangan lebih banyak cairan daripada yang Anda konsumsi. Nah, pemicu dehidrasi biasanya adalah cuaca panas, muntah, diare, demam, dan minum obat tertentu. Gejala utamanya berupa sakit kepala dan disertai pusing. Untuk gejala dehidrasi sendiri biasanya meliputi urin yang berwarna gelap. Nah, buang air kecil frekuensinya menjadi berkurang dan rasa haus yang ekstrim. Kadang diikuti dengan kebingungan, kelelahan. Sebagian besar kasus dehidrasi ringan dapat diobati hanya dengan minum lebih banyak air. Namun kasus yang lebih parah termasuk di mana misalnya Anda tidak dapat menahan cairan dalam tubuh Anda, mungkin memerlukan penanganan intravena. Nah, penyebab selanjutnya adalah faktor psikis ya, adalah orang dengan kecemasan atau anxiety yang memiliki ketakutan atau kekhawatiran yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, gejala kecemasan biasanya bervariasi dan dapat mencakup gejala psikologis maupun gejala fisik. Nah, sakit kepala dan pusing adalah dua gejala kecemasan yang paling umum ya. Gejala lain misalnya termasuk sifat lekas marah, kemudian kesulitan berkonsentrasi, kemudian ada kelelahan ekstrim, ada juga kegelisahan atau perasaan terluka sampai dengan ketegangan otot. Ada beberapa cara untuk mengelola kecemasan, termasuk terapi perilaku kognitif. Ada juga dengan terapi obat-obatan, olahraga, dan meditasi. Nah, Anda juga dapat berkonsultasi ke tenaga profesional untuk kesehatan mental Anda ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sakit kepala. Nah, berbeda dengan pusing atau kelingan ya, sakit kepala memberikan rasa yang berbeda, yaitu rasa nyeri yang menusuk berat seperti diikat.
Seperti halnya pusing ya, sakit kepala juga memiliki beberapa jenis dengan karakteristiknya yang berbeda. Langsung saja kita bahas yang pertama, sakit kepala primer merupakan sakit kepala yang tidak diketahui jelas penyebabnya. Sakit kepala jenis ini antara lain, yang pertama ada tension type headache ya, sakit kepala tegang yang kemungkinan disebabkan karena kontraksi otot di wajah, kulit kepala, dan leher yang berlebihan. Biasanya sih dipicu karena adanya stres, atau juga adanya ketegangan, kelelahan, atau faktor lainnya sehingga muncullah respon ketegangan pada otot. Nah, gejalanya antara lain seperti ada yang membelit dan menekan di sekitar kepala ya. Dan saat Anda mengalami sakit kepala tegang ini, mungkin Anda masih bisa melakukan aktivitas harian Anda. Untuk mengatasinya, mungkin Anda juga perlu melakukan beberapa latihan seperti peregangan dan masas. Contoh latihannya teman fisio bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian melakukan beberapa pijatan ringan di area wajah, contohnya bisa dilihat di sini. Dan untuk mencegah terjadi TTH ini, Anda sebaiknya mulai concern sama postur kepala, leher, dan bahu Anda. Caranya bisa dengan melakukan contoh latihan seperti ini. Nah, kemudian next ada migrain. Migrain adalah sakit kepala hebat yang terjadi pada satu atau kedua sisi kepala Anda. Orang yang sering terkena migrain menggambarkan rasa sakitnya seperti berdenyut. Rasa sakit yang hebat ini biasa disertai dengan pusing. Untuk gejala lain termasuk ada mual dan muntah, dan migrain biasanya dapat diatasi dengan istirahat di ruangan gelap dan sunyi. Anda juga sebaiknya membuat catatan kecil ya yang dapat membantu Anda melacak gejala dan membantu mengidentifikasi kemungkinan pemicu dari migrain tersebut. Nah, apakah pemicunya karena perubahan lingkungan, misalnya seperti perubahan suhu, ketinggian, bisa juga karena hormon ya bagi wanita yang mungkin mau haid ya. Apakah karena makanan atau bau, suara, atau cahaya tertentu. Kemudian beberapa alternatif lain seperti masas dan juga akupunktur juga bisa dilakukan ya. Selanjutnya ada cluster headache ya. Sakit kepala cluster itu jenis nyeri kepala yang bisa terjadi secara berulang dengan siklus atau periode tertentu. Sakit kepala ini umumnya datang secara tiba-tiba di sekitar mata pada salah satu sisi kepala dan menyebabkan nyeri yang sangat berat, dan nyerinya bisa menyebar ke bagian tertentu. Sakit kepala ini juga dapat menimbulkan gejala lain seperti bengkak di sekitar wajah, tepatnya di sekitar mata ya. Kemudian mata menjadi berair, kemerahan, dan tersumbat. Gejala lain adalah kelopak mata tampak lemah dan layu. Nanti dokter biasanya akan memeriksa apakah ada penyempitan salah satu pupil ya. Pupil mata yang juga dapat dikaitkan dengan sakit kepala cluster. Nah, untuk mengatasinya Anda bisa mencoba meminum teh jahe, kemudian melakukan terapi pernapasan dalam atau deep breathing exercise. Anda juga bisa mencoba mengoleskan minyak esensial seperti minyak mint atau minyak eukaliptus yang dicampur dengan minyak kelapa. Nanti dioleskan di bagian dahi dan pelipis. Nah, kemudian sakit kepala selanjutnya adalah sakit kepala jenis sekunder, adalah rasa sakit di kepala yang dipicu oleh penyakit tertentu. Misalnya saja karena tumor di kepala. Penyebab lainnya bisa disebabkan karena infeksi. Jika Anda mengalami sakit kepala disertai pusing, ini adalah gejala umum saat tubuh Anda kelelahan dan berusaha melawan infeksi. Nah, selain itu kemungkinan hidung akan tersumbat. Dan seringnya ketika kita mengkonsumsi obat flu yang dijual bebas, malah memungkinkan kita terkena sakit kepala dan pusing. Contoh infeksi bakteri dan virus yang dapat menyebabkan sakit kepala dan pusing antara lain flu ya, flu biasa, bisa juga karena infeksi sinus yang ada di sekitar sini. Kemudian infeksi telinga, radang paru-paru, radang tenggorokan. Nah, jika Anda tidak mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari, sebaiknya Anda langsung konsultasikan dengan dokter Anda. Karena pada beberapa kasus Anda mungkin mengalami infeksi bakteri ya, seperti radang tenggorokan yang dalam proses penyembuhannya membutuhkan antibiotik. Penyebab lain dari sakit kepala sekunder ada trauma dan benturan. Nah, ada dua jenis cedera kepala yang dikenal sebagai cedera eksternal dan cedera internal. Cedera kepala eksternal hanya mempengaruhi kulit kepala, bukan pada otak ya. Cedera kepala bagian luar dapat menyebabkan sakit kepala, tapi biasanya sakit kepala ya, bukan pusing, tidak disertai pusing. Biasanya dapat hilang dalam beberapa jam, sedangkan cedera internal sering menyebabkan sakit kepala dan disertai pusing. Terkadang bisa sampai berminggu-minggu setelah
cedera awal. Nah, bagaimana teman visio? Itu tadi beberapa perbedaan dan contoh penyebab pusing dan sakit kepala. Semoga mempermudah teman visio dalam mendapatkan referensi, sehingga teman visio bisa berkonsultasi secara lebih detail dengan dokter Anda. Jadi nanti lebih mudah untuk ketemu solusinya ya. Sekian teman visio, terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.